sepertinya yang saya tangkap hari ini di masyarakat pilkada kali ini sepertinya bukan pertarungan antara dinasti politik Jokowi melawan dinasti PDIP, tetapi lebih tepatnya pertarungan antara dinasti rendah hati melawan dinasti yang penuh dengan kesombongan. PDIP itu kalut di Sumut, hancur di Jawa Timur, mengalah di Jawa Tengah, merana di DKI Jakarta. Lah kok bisa? Bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel yang bikin kita waras dan cerdas. Dalam politik tidak ada musuh atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Makanya komunikasi politik juga tidak boleh sembarangan. Lawan bukanlah musuh yang harus dibenci. Boleh tidak disukai, tetapi kalau benci itu sifatnya ke hati. Dalam politik, lawan adalah sparring partner. Itu aja, lebih enak. Kita bisa tahu kelemahan kita itu dari sparring partner. Sudah berulang kali saya sampaikan di video saya bahwa saya tidak setuju dan memang tidak sependapat desakan atau anjuran, bahkan ini sepertinya sudah menjadi sikap di masyarakat untuk menenggelamkan PDIP di pilkada. Saya tidak setuju karena saya tidak ada unsur kebencian. Yang ada saya adalah kritis terhadap PDIP. Yang pertama, secara rasional menurut saya tidak mudah untuk menenggelamkan PDIP. Salah satu alasan saya adalah ketika PDIP mengajukan kader yang elektabilitasnya tinggi dan disukai masyarakat. Tentu kita tidak bisa akan mengabaikan itu. Apakah kita harus milih yang buruk? Itu adalah salah satu alasan utama saya tidak setuju dan tidak sependapat bila kita bisa dengan mudah menenggelamkan PDIP di pilkada. Ya, semua partai tidak semudah itu untuk kita tenggelamkan ketika di pilkada, karena bisa jadi kandidat yang diusung memang kandidat yang baik, tetapi sepertinya sekarang ini terjadi pergeseran yang luar biasa di masyarakat mengenai orientasi politik dan persepsi politik, terutama terhadap kandidat yang dijadikan calon pemimpin menurut hasil survei. Nah, ini kalau hasil survei itu kita harus percaya. Kalau tidak percaya ya seperti Pak Anies Baswedan itu nanti kita harus percaya hasil survei. Kalau kita bilang cawe-cawe di survei ini, insya Allah tidak ada cawe-cawe. Jadi kalau nanti di survei ini bagus, kemudian hasil pemilihannya bagus, ya jangan bilang cawe-cawe. Kecuali kalau di survei rendah setelah pemilihan hasilnya bagus, itu kemungkinan ada cawe-cawe. Jadi yang pertama saya ingin membantah pengertian Pak Jokowi ini cawe-cawe di pilkada. Benar, tetapi pengertiannya saya tangkap justru bukan secara kekuasaan atau abuse of power Pak Jokowi cawe-cawenya. Ini yang unik dan perlu kita bahas, yaitu cawe-cawe Pak Jokowi itu wujudnya adalah para kandidatnya itu ternyata meniru pribadi perilaku baik dari Pak Jokowi. Harumnya Pak Jokowi itu yang ditiru. Jadi bukan Pak Jokowi yang cawe-cawe. Yang terjadi faktanya masyarakat itu memilih pribadi yang mirip-mirip atau mendekati harumnya cara kerja sifat dari Pak Jokowi. Itu kayaknya yang terjadi saat ini. Kenapa saya menyoroti PDIP? Ya karena PDIP ini adalah partai yang masih sampai saat ini menjadi partai terbesar dari hasil pileg kemarin. Tentunya sangat berkepentingan sekali di pilkada ini. Kemarin di pilpres kalah, sedangkan di pilegnya meskipun tertinggi terjadi penurunan. Ya sangat kalah. Dari dua kekalahan ini tentunya PDIP ingin bangkit ya dengan menunjukkan kemenangan di pilkada. Sayangnya faktanya ternyata tidak seperti yang saya duga. Sepertinya yang diramalkan orang-orang tenggelam itu ya tidak semua pilkada, beberapa pilkada. Makanya saya amati yang penting-penting, yaitu di Sumatera Utara, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di DKI Jakarta. Kenapa ada 4 daerah ini yang penting? Yang pertama, di Sumatera Utara itu PDIP ada kepentingan untuk apa? Melawan secara langsung dinasti Pak Jokowi.
apalagi sudah jelas-jelas nih keluarga Pak Jokowi yang secara letterlek dipecat dari PDIP. Kalau Mas Gibran dan Pak Jokowi kan tidak secara langsung, tapi kalau Mas Bobi ini karena mungkin hanya menantu, sudah jelas-jelas dipecat dari keanggotaan PDIP. Di Sumatera Utara PDIP ingin membuktikan sebagai partai terbesar nomor 2 yang bisa mengusung sendiri calonnya. Insya Allah di Sumatera Utara itu ada 2 partai, yang menang kemarin adalah Golkar, nomor 2 PDIP. Kedua partai tersebut secara aturan bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Maka itu penting sekali yang di Sumut ini, karena ada unsur Pak Jokowi. Saya ingin menunjukkan di sini akan terjadi pertarungan antara PDIP dan Pak Jokowi secara tidak langsung. Mereka ingin tahu apakah benar ada cawe-cawe politik dari Pak Jokowi. Menurut saya ya itu tadi tidak. Jadi Pak Jokowi itu cawe-cawenya nggak secara langsung, yaitu lewat kepribadiannya, karakternya yang ditiru oleh kandidatnya, ya baik menantu maupun putranya. Apa itu karakter penting dari Pak Jokowi? Rendah hati, pendiam, tidak banyak omong, tidak menyerang orang lain. Ini yang saya tangkap di Sumatera Utara. Yang pertama adalah dari sikap Mas Bobi. Mas Bobi itu anak muda tetapi menunjukkan sikap yang tidak jumawa. Lah ini kebalikannya. Pak Edi Rahmayadi kemarin melakukan blunder ya. Mungkin bagi orang-orang tidak masalah ya, tetapi cukup penting bagi saya, yaitu ketika datang mendaftar di PKB, beliau ditanya oleh wartawan, ini Bapak nanti melawan menantu Pak Jokowi. Jangankan menantu Pak Jokowi, menantu malaikat aja saya lawan. Itu kan ada unsur kesombongan. Saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Sebaliknya Mas Bobi menanggapinya, inilah yang menurut saya Jokowi efek, Jokowi cawe-cawe ini bukan secara langsung, yaitu karakter pribadi Pak Jokowi itu yang ditiru. Mas Bobi malah menjawab dengan rendah hati. Mas Bobi menyampaikan bahwa pertarungan di pilkada itu bukan pertarungan orang per orang, tetapi adu gagasan. Pak Bobi siap juga melawan Pak Edi? Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Iya. Intinya bukan si A lawan si B, person A melawan person si B, bukan, apa sih gagasannya. Ya, bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa. Jadi Pak Bobi, kalau gagasan Pak Edi dan kinerjanya selama 5 tahun belakangan ini gimana? ya itu pasti dari masyarakat umum ya. Kalau sekarang pandangan saya nggak berhak menilai, karena hari ini kan kita mau masuk dalam suatu kontestasi. Jadi kalau saya yang bicara tentunya takutnya nggak objektif. Pernyataan Pak Edi Rahmayadi yang tidak masalah bila melawan menantu malaikat sekalipun. Nah ini kan blunder ya, banyak yang bilang ini penistaan, ini malaikat nggak punya menantu. Enggak, ini hanya menunjukkan, menurut saya ini adalah sedikit unsur kesombongan. Nah Mas Bobi menanggapinya cukup rendah hati. Mas Bobi menyampaikan bahwa pertarungan di pilkada itu bukan pertarungan person to person, perorangan melawan perorangan, tetapi pertarungan ide dan gagasan, pertarungan kerja. Makanya dia bilang saya akan menunjukkan dengan kerja. Di berita terakhir Mas Bobi itu diusung oleh 7 partai, disebut juga super koalisi. Jadi semua partai Kim kemarin mendukung, ditambah dari koalisi perubahan, PKS, Nasdem, PKB sudah pasti mendukung Mas Bobi. Ini disampaikan oleh Pak Edi Rahmayadi, belum tentu jaminan ya diusung, betul itu diusung partai yang banyak belum tentu jaminan, karena memang tentunya kandidat. Tetapi ya mesin politik partai itu hari ini juga cukup penting ya, penyandang dana lah gampangnya begitu. Tetapi yang jadi masalah, PDIP ini kayaknya nggak punya kader baru. Kemarin saya tahu ada yang disurvei tiba-tiba naik lebih tinggi dari Mas Bobi, yaitu mantan Bupati Tapanuli Utara Pak Nixon Nababan.
Ini sepertinya yang harus PDIP cepat tangkap, cepat digerakkan dalam mengambil langkah, segera memilih antara Pak Edi Rahmayadi atau Pak Nixon Nababan ini. Tapi ya itu sepertinya PDIP itu kalut hari ini di Sumut. PDIP juga bisa memajukan Ahok atau memajukan kader partai lain, itu dilematis sekali. Nanti ada di akhir video saya bahas. Kemudian yang di Jawa Timur sudah jelas-jelas menurut saya PDIP juga terpaksa harus berkoalisi dengan kemungkinan dengan PKB, Malawan juga koalisi yang cukup besar yang mengusung Bu Khofifah. Kemudian di Jawa Tengah ini kandang banteng yang kemarin saya bilang kalau Pak Bambang Pacul maju insya Allah yang lainnya amblas. Ternyata faktanya di survei itu meleset. Kemungkinan memang terjadi perubahan orientasi para pemilih ya. Sepertinya sekarang ini menginginkan pemilih dengan wajah baru, usia muda atau semangat muda. Itu yang di luar dugaan saya. Selanjutnya adalah yang di DKI Jakarta. Ini benar-benar PDIP merana, masih bingung mana yang dimajukan antara melawan ideologi partai, mengkhianati ideologi partai, atau mengusung kadernya sendiri, atau bahkan mengusung lawan musuh politiknya. Ini yang jadi masalah. Jadi 4 daerah tadi punya kepentingan masing-masing. Seperti saya sebutkan tadi, yang di Sumut ada kepentingan ya ingin mengalahkan Pak Jokowi secara langsung ini di Sumut, menantunya. Yang kedua di Jawa Timur tentunya PDIP ingin memenangkan hati warga Nahdien. Seperti diketahui PKB itu memenangkan pileg di Jawa Timur basis dari Nahdien. Kepentingan apa di Jawa Tengah? Ya tentunya menjaga kepentingan bahwa ini adalah kandang banteng. Jangan sampai kandang banteng ini bubrah kedua kalinya. Kemarin Pilpres sudah kalah. Yang keempat di DKI Jakarta ini bisa jadi adalah balas dendam. Kemarin sudah dikalahkan oleh Anies, masa sekarang harus mengusung Anies. Yang kedua lebih penting lagi di Jakarta kemungkinan DKI 1 nanti proyeksinya adalah menjadi R1. Jadi PDIP harus hati-hati sekali memilih kandidat di DKI ini. Nah nanti kalau Mas Anies menang, terus nanti kedepannya mau diproyeksikan menjadi R1, sementara Mas Anies tidak mau masuk menjadi kader PDIP, kan jadi masalah. Oke, ternyata setelah saya amati ada 3 kendala kenapa PDIP kemungkinan tenggelam di beberapa pilkada, terutama ya di pilkada yang 4 daerah penting tadi. Yang pertama sepertinya PDIP ini bangun kesiangan, baru terjaga, baru sadar bahwa ternyata tidak ada kadernya. Kalaupun ada kadernya, kemungkinan kadernya itu harum karena dekat dengan Pak Jokowi, mendapat harumnya Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi sudah jelas pisah dengan PDIP, akhirnya kadernya ikut tenggelam, ikut surut, ikut redup. Ini faktanya. Yang kedua dan ketiga ini adalah masalah komunikasi politik, cara menempatkan diri, standing position politik PDIP itu insya Allah menurut saya kemarin salah. Itu adalah salah satu ya penyebab utama PDIP cawapresnya kalah. PDIP menganggap lawan politik yang berbeda ideologi juga sebagai musuh. Artinya nanti jika PDIP akan mengusung kandidat dari lawan politiknya, misalnya Mas Anies, berarti ini banyak yang bilang melacurkan ideologi, karena ideologi politik dari PDIP adalah nasionalis, sedangkan Mas Anies lebih cenderung ke agama, dan kemarin sudah disebut sebagai bapak politik identitas. Dan poin yang ketiga ini menurut saya juga sangat penting, yaitu menempatkan lawan politik kemarin sebagai musuh yang harus dibenci dan dihujat. Ini yang jadi fatal. Jadi 3 poin ini menjadikan PDIP saat ini kesulitan untuk bangkit di pilkada. Yang pertama, tidak ada kader yang benar-benar punya elektabilitas tinggi tanpa aroma Pak Jokowi. Ada banyak kader, tetapi sepertinya ketika sudah pisah dengan Pak Jokowi ini, kader itu pamornya meredup. Yang kedua, terlanjur menempatkan diri sebagai partai yang
sangat kuat ideologinya dan menganggap partai lain yang berbeda ideologi sebagai lawan. Ini cukup membuat posisi PDIP menjadi sulit, misalkan berhadapan dengan PKS. Dan yang ketiga, menjadikan lawan politik sebagai musuh yang harus dibenci dan dihujat. Ya, menghujat, membenci Pak Jokowi ini hari ini jadi blunder. 3 poin inilah kemungkinan yang bikin PDIP sangat kesulitan untuk bangkit atau kembali memenangkan pertarungan di pilkada ini setelah 2 pertarungan kemarin yang mengalami kekalahan. Ada poin penting lagi yang saya tangkap, sepertinya masyarakat sudah berbeda, sudah semakin cerdas, tidak mudah terframing. Jadi pastinya sudah umumlah kita dengar bahwa dalam pilkada ini ada framing dinasti politik cawe-cawe dari Pak Jokowi. Tinggal kita buktikan. Kalau melihat dari survei yang artinya tidak ada cawe-cawe, dan nanti akhirnya dari survei itu menang, ya pasti bukan dari cawe-cawe Pak Jokowi atau abuse of power. Lebih tepatnya kemenangan kandidat nanti di pilkada adalah kandidat yang membawa aroma Pak Jokowi, yang membawa sikap Pak Jokowi, karakter Pak Jokowi yang rendah hati. Yaitu sudah ditunjukkan dengan sikap Mas Kaisang, sikap Mas Gibran, sikap dari Mas Bobi yang rendah hati, tidak banyak komentar, tidak pernah menjelek-jelekan pihak lain. Sepertinya yang saya tangkap hari ini di masyarakat, pilkada kali ini sepertinya bukan pertarungan antara dinasti politik Jokowi melawan dinasti PDIP, tetapi lebih tepatnya pertarungan antara dinasti rendah hati melawan dinasti yang penuh dengan kesombongan. Ini sekedar pendapat saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.